Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Faris berdiri terpaku di kamar, menatap lantai kayu yang terbuka. Dadanya terasa sesak. Dokumen itu hilang, dan ia tidak tahu siapa yang mengambilnya. Ia segera menutup lantai kayu itu kembali, berusaha menghilangkan jejak agar Sinta tidak curiga. "Mas, lagi ngapain di kamar?" Suara Sinta terdengar dari luar. Faris terkejut, buru-buru menyembunyikan kegelisahannya. "Enggak apa-apa, sayang. Aku cuma lagi cari sesuatu." Sinta masuk ke kamar, membawa secangkir teh hangat. "Kamu kelihatan tegang. Ada yang ganggu pikiran kamu?" Faris tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Enggak kok, cuma capek aja." Sinta menatapnya sejenak, seperti ingin memastikan apakah Faris berkata jujur. Namun, ia hanya tersenyum lembut dan meletakkan teh di meja. "Kalau ada apa-apa cerita ya, Mas. Aku nggak mau kamu mikirin semuanya sendirian." Faris mengangguk pelan, hatinya terasa perih. Ia ingin sekali menceritakan segalanya kepada Sinta, tapi ia tahu itu akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Malam itu, setelah memastikan Sinta sudah tertidur, Faris duduk di ruang tamu. Ia mencoba menganalisis apa yang terjadi. Siapa yang masuk ke rumahnya, dan bagaimana mereka tahu tentang dokumen itu. Ia mencoba mengingat kembali setiap pergerakannya sejak mengambil dokumen itu. Apakah ada orang yang melihatnya saat ia keluar dari kompleks penelitian? Apakah seseorang mengikuti jejaknya? Pikirannya terus berputar hingga larut malam. Akhirnya, ia memutuskan untuk memulai pencariannya. Ia tidak bisa membiarkan dokumen itu berada di tangan yang salah. Keesokan harinya, Faris meninggalkan rumah lebih awal dengan alasan ingin pergi bekerja. Ia memulai penyelidikannya di kompleks penelitian, berharap menemukan jejak siapapun yang mungkin terlibat. Ketika ia mendekati kompleks itu, ia melihat seseorang yang mencurigakan berdiri di seberang jalan, tampak seperti sedang mengawasi. Pria itu mengenakan jaket hitam dan topi, wajahnya tidak jelas terlihat. Faris mencoba mendekat tanpa menarik perhatian, tapi pria itu segera berjalan menjauh, menghilang di antara kerumunan. Faris mengikuti. Langkahnya cepat namun hati-hati. Pria itu masuk ke sebuah gang sempit dan Faris semakin mendekat. Namun, saat ia sampai di sana, pria itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sebuah catatan kecil yang terjatuh di tanah. Faris memungut catatan itu. Ada tulisan tangan singkat di atasnya. "Jangan terlibat lebih jauh. Kamu sedang diawasi." Faris merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa yang menulis catatan ini? Dan apa maksudnya dengan diawasi? Ia menyimpan catatan itu di sakunya dan memutuskan untuk tidak kembali ke kompleks penelitian. Sebaliknya, ia pergi ke perpustakaan kota untuk mencari lebih banyak informasi tentang proyek Kronos. Namun, di perpustakaan ia tidak menemukan apa-apa. Semua artikel yang sebelumnya ia baca tentang proyek Kronos kini telah dihapus dari sistem. Seolah-olah seseorang berusaha menghapus semua jejak eksperimen itu. Faris menggenggam erat catatan kecil di sakunya. Ia tahu ia harus berhati-hati. Siapapun yang mengambil dokumen itu, mereka jelas lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Saat ia kembali ke rumah, Sinta sedang menunggunya di ruang tamu. Wajahnya cerah, seperti biasa. Meskipun Faris tahu ia sudah terlalu banyak menyembunyikan rahasia dari wanita itu. "Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kayak enggak fokus gitu?" tanya Sinta, menatapnya penuh perhatian. Faris terdiam sejenak. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata terasa sulit keluar. "Aku cuma banyak pikiran," katanya akhirnya, mencoba tersenyum. "Tapi aku janji, semua akan baik-baik aja." Sinta mengangguk, meskipun raut wajahnya masih penuh kekhawatiran. Malam itu, Faris berbaring di tempat tidur. Pikirannya masih dipenuhi oleh teka-teki yang belum terpecahkan. Ia tahu ini baru permulaan. Siapapun yang mencuri dokumen itu, mereka
tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Dan di dalam hatinya, Faris tahu ia harus melangkah lebih hati-hati. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر